Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ahli Arab dan Masal Sabil NIM 221020100030 ingin mempresentasikan UAS Etika Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Jawabannya, prinsip-prinsip ergonomi dalam desain tempat kerja. Jadi ergonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana mendesain tempat kerja atau peralatan agar sesuai dengan karakteristik fisik dan mental manusia. Prinsip-prinsip ergonomi yang dapat diterapkan meliputi: yang pertama, postur tubuh yang baik. Desain tempat kerja itu harus mendukung postur tubuh alami untuk mengurangi stres fisik. Yang kedua, pengaturan alat dan posisi kerja. Itu alat kerja seperti meja, kursi, dan layar monitor harus disesuaikan dengan tinggi dan posisi yang ergonomis untuk mencegah cedera. Yang ketiga, pengelolaan ruang kerja. Ruang kerja harus diatur sedemikian rupa agar memungkinkan pergerakan yang mudah dan efisiensi dalam tugas. Yang terakhir, pencahayaan dan ventilasi. Pencahayaan yang baik dan ventilasi yang cukup juga merupakan faktor penting dalam kenyamanan dan produktivitas kerja. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Yang pertama, cedera repetitif atau RSI, yaitu akibat penggunaan alat yang tidak ergonomis seperti keyboard yang tidak sesuai atau mungkin posisi duduk yang salah. Yang kedua, masalah punggung dan leher, misalnya akibat postur yang tidak tepat atau beban yang berlebihan pada bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, kerusakan mata akibat pencahayaan yang kurang atau layar komputer yang tidak sesuai. Yang terakhir, ada stres dan kelelahan. Kondisi ini terjadi akibat tidak nyaman secara fisik di tempat kerja. Soal yang ketiga, jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Jadi aporometri itu adalah teknik pengukuran dimensi tubuh manusia untuk keperluan desain ergonomik. Ini dilakukan dengan mengukur berbagai dimensi tubuh manusia seperti tinggi, lebar, dan panjang anggota tubuh menggunakan alat pengukur khusus. Yang keempat, berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Untuk aplikasi aporometri yang digunakan di berbagai bidang, yang pertama, desain produk, itu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan ukuran dan bentuk tubuh rata-rata pengguna. Yang kedua, desain tempat kerja, untuk menyesuaikan dimensi peralatan seperti meja, kursi, dan kontrol mesin agar cocok dengan berbagai ukuran tubuh pekerja. Yang terakhir, desain kesehatan, dalam pengembangan peralatan medis atau ortopedi untuk kebutuhan spesifik pasien. Soal yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Kelebihannya memungkinkan desain yang lebih sesuai dengan variabilitas dimensi tubuh manusia, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Kekurangannya membutuhkan data yang tepat dan akurat mengenai dimensi tubuh, serta peralatan pengukuran yang mahal dan memerlukan keahlian khusus. Soal yang keenam, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. Jadi AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL itu merupakan studi sistematis mengenai dampak potensial suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungannya. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola dampak-dampak yang terjadi dalam suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL.
Tahapan penyusunan AMDAL yang pertama, identifikasi dampak, yaitu mengidentifikasi dampak-dampak yang mungkin timbul dari proyek atau kegiatan. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data untuk mengevaluasi dampak-dampak dari proyek ataupun kegiatan. Yang ketiga, analisis dampak, menganalisis dampak-dampak tersebut terhadap lingkungan. Yang keempat, pengelolaan dampak, mengembangkan strategi untuk mengelola dampak-dampak yang diidentifikasi. Dan yang terakhir itu pembuatan laporan, yaitu menyusun laporan yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi. Soal yang ke-8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Jadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, aspek fisik, biologis, sosial, dan ekonomi lingkungan yang terkena dampak. Yang kedua, potensi dampak yang signifikan terhadap sumber daya alam dan manusia. Yang terakhir, alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Soal yang 9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Jadi ada beberapa jenis APD atau alat pelindung diri yang digunakan dalam industri. Yang pertama, pelindung kepala seperti helm atau topi pengaman. Kemudian ada pelindung mata, yaitu seperti kacamata pelindung. Pelindung telinga itu seperti earplug atau earmuff. Pelindung respirasi atau masker respirator. Pelindung tangan seperti sarung tangan. Dan pelindung kaki seperti sepatu keselamatan atau sepatu safety. Yang terakhir, nomor 10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD. Jadi untuk mengukur kualitas standar APD, yang pertama kita harus mempertimbangkan efektivitas pelindungan. Sejauh mana APD tadi mampu melindungi penggunaannya dari bahaya yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, kenyamanan dan kepuasan pengguna. Jadi seberapa nyaman APD digunakan dalam situasi kerja yang berbeda. Yang terakhir, kepatuhan dan keteraturan, sejauh mana penggunaan APD dilaksanakan secara teratur sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.